Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa huwa alladzi ja'ala fis samai buruja wa huwa alladzi ja'alakum al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah hati yang teguh, hingganya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan kaki kita untuk melangkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jemaah sekalian, semoga kita termasuk orang-orang inti di dalam bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita sampai di akhir Ramadan kita senantiasa istiqomah berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena turut berduka cita atas kehilangan dua sosok belakang yang biasa ini entah kemana, ya. Semoga bisa kembali lagi, bisa berjamaah kembali bersama kita. Dua kalinya salat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita yakni Nabi Allah Muhammad SAW serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuki pembahasan yaitu bagaimana kita bab adab masuk WC dan istinja. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, kepada umatnya bahwasanya satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk ke WC, yaitu apa? Hendaknya kita berdoa. Kalau bapak sekalian ingin tahu doanya itu ternyata itu memang langsung dari Rasulullah SAW. Dan kalau ingin tahu dalilnya dari mana, dari hadis Rasulullah SAW yang ke-11 dari kitab Umdah Belakang yang berbunyi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian masuk ke khala'a yaitu ke kamar mandi, maka hendaklah kalian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya bahwasanya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan jantan dan setan betina. Adapun salah satu adab bagaimana ketika kita berada di WC, ketika kita melakukan yang namanya istinja. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan dari salah satu hadisnya yang berbunyi, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaib wala tastakbirul qiblata bi ghaibin wala baul wala tastakbiruha walakin syarriqu aw qulibu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marafid qad bunyat nahwal Ka'bah wa nanharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaib," apabila kalian melakukan yang namanya buang air hajat besar ataupun kecil, fala tastakbirul qiblata bi ghaibin wala baul, dan janganlah kalian itu sampai menghadap kiblat. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ghaibin wala baul. Jangan sampai ketika kita itu buang hajat menghadapnya ataupun mendatanginya, ya. Wala tastakbiruha walakin syarriqu aw qurribu, ya. Akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam wajadna marafid qad bunyat nahwal Ka'bah, ya. Bahwasanya mereka pada saat itu sedang menghadap ke arah Ka'bah, ya. Pada saat itu mereka nggak tahu, akhirnya mereka buang hajat pada saat itu masih menghadap ke kiblat. Wajadna marafid qad bunyat Ka'bah wa nanharifu anha
wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dan pada saat itu ketika mereka mengetahui, maka mereka melakukan yang namanya nastaghfirullah azza wa jalla, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafidin rahimahullah, itulah begitu pentingnya kita dari sampai melakukan yang namanya buang hajat. Rasulullah SAW pun ada adabnya demikian, ya. Apalagi dengan hal-hal yang sangat besar, itu sangat ada benar adab-adabnya. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan bagaimana adab seorang muslim, supaya jika kita melakukan yang apa yang diajarkan Rasulullah SAW, jika kita di luar berdakwah tidak perlu dengan perkataan ataupun lisan ataupun di atas mimbar, tapi cukuplah ketika kita bisa berdakwah dengan perilaku, itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata salahnya datang dari kami pribadi, dan apabila benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai apa? Sebagai obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam diri kita. Penyakit apapun itu bisa disembuhkan oleh dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Wafidin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pekerjaan para ulama terdahulu, bahwasanya mereka ketika mereka sudah stuck ataupun sudah suntuk, sudah sampai pol, itu mereka selalu yang namanya mentadabburi Al-Quran. Bahkan ketika para ulama terdahulu ketika sudah mentadabburi Al-Quran, itu 1 jam itu nggak terasa. 1 jam itu rasanya itu kurang. Bisa jadi 1 ayat mereka tadabburi itu bisa sampai berhari-hari. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai penutup segala kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran inilah yang menjadikan pegangan sampai akhir kiamat nanti. Begitu juga dengan syifa wa rahmatul lil mu'minin, yaitu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Bagaimana ketika kita memang kalau misalnya sudah sampai pada titik kita sudah susah payah, kemudian dagangan kita nggak laris, kemudian kita banyak masalah, ya, coba kita ambil air wudhu, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian kita baca Al-Quran. Maka pertanyaannya pada hari ini, sudah berapakah ayat suci Al-Quran yang sudah kita baca? Ataukah sudah paling banyak berapa jam kita lebih banyak menggunakan gadget kita? Kadang ini yang menjadi pertarungan yang sangat luar biasa antara Al-Quran atau dengan gadget kita. Kalau toh misalnya gadget kita ini membawakan suatu maslahat yang lebih besar dibandingkan kita baca Al-Quran, nah, ini yang perlu dipertanyakan, ya. Makanya mari kita kembali lagi mentadabburi ayat Al-Quran. Kalau bisa ketika kita di akhir Ramadan, gak cuma kita selesai membaca, bahkan sekaligus juga membaca artinya, ya. Walaupun kalau misalnya kita nggak paham dengan artinya, maksud dari ayat tersebut, coba kita sekali-kali buka tafsir Al-Quran, ya. Nah, itu dari kalangannya Imam At-Tabari, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam fi Dilalil Quran, karangannya Said Qutb dan lain sebagainya. Karena kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luas, bagaimana Al-Quran itu benar-benar memberikan dampak yang sangat luar biasa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata salahnya datang dari saya pribadi, dan apabila benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.